Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa qul min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Kita dengan bacaan Ummul Quran, semoga barokah. La hadrati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa baiti wa dzurriyyati ashabihi wa ali fi hadha kitab wa syekhina wa walidina ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rahmanir rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat santri yang dimuliakan Allah, kita awali pengajian kita dari hadis 350 dari Mukhtarul Ahadis. Bismillahirrahmanirrahim. In syi'tum lamun karep sira kabeh ambatukum mongko nyeritani ingsun ing sira kabeh ma utai apa iku awwalu ma permulaan barang yaqulu kang dawuh sapa Allahu ta'ala Allah ta'ala maulur sapa Allah lil mukminina maring pira-pira mukmin yaumal qiyamah dina kiamat. Apa kata-kata yang difirmankan Allah kepada orang mukmin di hari kiamat nanti? Wa ma utai apa iku awwalu ma permulaan barang yaquluna kang ngucap sapa mukminun lau maring Allah, apa kata-kata yang diucapkan oleh orang-orang mukmin kepada Allah. Fa innallaha ta'ala maka satmen Allah ta'ala iku yaqulu dawuh sapa Allah lil mukminina maring pira-pira wong mukmin. Kalimat pertama yang difirmankan Allah kepada orang mukmin di akhirat, hal ahbabtum apa seneng sira kabeh liqai ing ketemu ingsun. Anda suka enggak ketemu aku? Fayaquluna maka pada ngucap sapa mukminin, na'am, ya senang saya bertemu. Ya Rabbana, wahai Tuhan kami. Fayaqulu maka dawuh sapa Allah Ta'ala, lima, karena apa? Fayaquluna maka pada ngucap sapa mukminin, rajauna ngarep-ngarep sapa kita afaka ing ampunan panjenengan wa maghfiratalan ampunan panjenengan. Kalau afwan itu dihapus dosanya, kalau ghufran ditutupi dosanya. Aku berharap ampunanmu ya Allah. Fa yaqul maka dawuh sapa Allah, qad aujabtu temen netepaken ingsun lakum maring sira kabeh afi ing pangapura ingsun wa maghfiratilan pangapura ingsun. Rawahu ing nyeritakan hadis sab at-Tabrani an Mu'adzin saking Mu'adz. Jadi ampunan Allah yang dilontarkan pertama kali kepada orang mukmin, ya, diampuni dosanya. Inna asal hadisi saat ini paling bagus omongan iku kitabullah, kitab Allah. Sebaik-baik ucapan adalah firman Allah, yaitu kitab Al-Quran. Wa asanal hadisi lan sak temene paling bagus wa asanal hudalan paling bagus petunjuk iku hadayu Muhammadin, petunjuk Nabi Muhammad, yaitu sunnah Rasul, itu petunjuk yang terbaik sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri lan aling eleke pira-pira perkara iku muhdatsat wa anyare perkara, barang baru, yaitu yang disebut bid'ah, hal yang baru yang tidak ada dalilnya menurut Al-Quran, hadis, nggak ada yang cocok. Itu namanya muhdats, hal baru dalam agama, dalam akidah. Wa innama tu'adun saat meniparan tu'adun akan dijanji sira kabeh iku laatin yaktini bakal teko. Apa yang dijanjikan Allah pasti akan didatangkan, akan dipenuhi oleh Allah. Wama antum mamalan ora ono antum utai sira kabeh kupi mukjizina
lan pira-pira wong kang ngapesaken, wong kang melemahkan. Rawahul Bukhari. Anda tidak bisa melawan ya. Semua itu pasti Allah akan mengaturnya. Jadi ringkesnya, kitab Allah itu yang terbaik, hadis adalah petunjuk yang terbaik. Jangan mengikuti hal-hal yang bid'ah, yang enggak ada dalil Quran hadisnya, namanya bid'ah. Yang hal-hal dalam akidah ya. Inna Allah Ta'ala saat Allah Ta'ala iku kataba nulis sebab Allah ihsan ing berbuat baik ala kulli syai'in ing atas segala sesuatu. Kataba netepaken sebab Allah alisana ing berbuat baik ala kulli syai'in ing atas saben-saben sesuatu. Allah menetapkan ya berbuat baik atas segala sesuatu dan mencanangkan berbuat baik pada segala sesuatu. Karena itu harus kita tiru ya. Fa idza qataltum mongko nalika mateni sira kabeh fa asinu mongko bagusono sira kabeh al qitlat ing carane membunuh, carane mateni. Karena Allah itu zat yang baik ya, yang berbuat baik, maka kita juga berbuat baik ketika membunuh. Misalkan melakukan kisos dan lain-lain, sing api. Jangan menyakiti. Kok dicunyuk rokok sampai mati ini tidak boleh. Wa idza dzabhtum lan kon nyembelih sira kabeh fa asina mongko bagusono sira kabeh adzib kata ing carane nyembelih. Kalau nyembelih yang baik, alatnya harus tajam, ya, jangan disakiti, aja dibata-bata buntute ya. Dienakkan ya. Gak perlu hewan yang akan kita sembelih kasih makan, kasih minum, seneng no, baru disembelih. Wal yuhid dan hendaknya menajamkan supaya becik nglandepaken sapa akadukum saleh siji sira kabeh syafrata ing pisaunya akad. Wal yurih lan supaya ngepenakaken sapa akad dabi kadau ing hewan sembelihane akad. Rawahu Muslim. Jadi kalau nyembelih yang baik, enak kan hewan yang kita sembelih itu. Pisaunya harus tajam. Kalau pisaunya tumpul nanti jadinya bangkai kayak dipukul. Rawahu Muslim. Jadi pisaunya tajam supaya enggak terasa sakit hewannya. Inna sa'at meniku min akbar kabair sing saking paling gede ini beda-beda dosa gede. Jadi dosanya dosa besarnya dosa besar ya. Paling besarnya dosa besar iku ayal ana yang mengutuk sebar rajul wong lanang walita ing wong tua lulune rajul. Orang yang melaknat kedua orang tuanya itu adalah paling besarnya dosa besar. Kira ditanyakan ya Rasulullah wa kaifal kali kaya apa yal anu mengutuk sebar rajul wong lanang walita ing wong tua lulune rajul. Ditanyakan pada Rasul, bagaimana caranya ya? Mana mungkin anak mengutuk kedua orang tuanya ya. Kala dawuh sapa Rasul ya subuh misui ngolok-ngolok sapa rajul lanang apa rajul bapak ya wong lanang kaya subuh mongko misui sapa rajul sing keri apa ing bapak ya rajul ngarep kaya subuh lan misui sapa rajul umau ing ibu rajul ngarep. Rawal Bukhari. Jadi paling besarnya dosa besar itu adalah melaknat kedua orang tuanya. Dengan cara apa? Mereka mencerca atau mengutuk atau mencerca ngolok-ngolok ya bapak ya, mengolok-ngolok bapaknya orang lain ya. Atau mencerca orang lain ya, dengan membawa bapak-bapaknya. Misalkan kamu itu telurnya siapa kok nakal banget. Akhirnya dia akan mencerca ya, kamu telurnya siapa kok ya podo ae. Nah itu berarti mencerca orang lain, terus orang lain mencerca kita, membawa dan mencerca ayah kita, ibu kita. Itu sama dengan kita itu mencerca, mengolok-olok ayah dan ibu sendiri. Termasuk dosa besar. Kalau memang
Walaupun buruk kan tidak boleh dihina, karena baik buruk kan urusan orang tua, anak jangan diikut-ikutkan ya. Abu Jahal itu punya anak namanya Ikrimah, sangat bagus. Abdullah bin Ubay bin Salul, gembong munafik, punya anak namanya Abdullah, bagus sekali. Makanya jangan diikut-ikutkan ayah ini. Kadang anaknya bagus ya. Walaupun hanya buruk, nggak usah diperburuk dengan diolok-olok ya. Inna syarran nasi satemene paling elek para manusia apa ni manzilatan derajat atau kedudukan indallahi ana sandingi Gusti Allah yaumul qiyamati, dan dina kiamat iku man wong tarokahu kang ninggalaken hu ing man sapa nasu para manusia itik afusi krana kuatir eleke man lawan dia yang hadis Sahih Bukhari dan Muslimun an Aisyah. Jadi orang terjelek di hari kiamat ya, kedudukannya terjelek di hadapan Allah adalah orang yang ditinggalkan umat manusia karena kejelekannya ya. Jadi manusia sama pergi karena ia orang jelek ya. Orang jahat, daripada dijahati pergi aja. Nah, itulah orang yang terjelek. Rawanya yang hadis Sahih Bukhari dan Muslimun an Aisyah. Makanya jadilah orang baik, jangan jadi orang jelek. Orang kalau jelek itu dijauhi orang lah, jangan dekat itu tukang ngutang nggak tahu nyaur, itu tukang kemplang. Mesti jangan pergi semua dia, dijauhi manusia karena kejelekannya. Utang nggak tahu nyaur, kemplang. Innallaha ta'ala satamne Gusti Allah ta'ala wa ya Allah ta'ala assalam, dat kang gawe selamat. Fa idza qa'ata mangko nalika lungguh sapa katukum siji sira kabeh bis salat dalam salat, wal yaqul mangko becik ngucap sapa ahad at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat ya. Assalamualaikum ya Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin ya. At-tahiyat dari penghormat, pira-pira penghormatan iku lillahi ya. Tetap kedua Gusti Allah. Wassalawat dan pira-pira sholawatnya, wattayyibat dan pira-pira kang bagus adalah milik Allah. Jadi penghormatan itu milik Allah. Jadi yang perlu dihormati itu Allah Ta'ala. Nomor 2, sholawatnya, bertambahnya kebaikan ya. Tahu sholawat itu ya, kalau dari Allah itu berarti rahmat, itu milik Allah. Thayyibat yang baik-baik juga milik Allah. Innallaha thayyibun ya. Sesungguhnya Allah zat yang bagusnya. Assalamu alaikum, keselamatan iku alaika muga tetep ing atase panjenengan. Ayuhan Nabi wa ya Nabi, yaitu Nabi Muhammad ya. Semoga selamat atas engkau wahai Nabi Muhammad. Wa rahmatullahi lan rahmati Allah wa barakah Allah, ai semoga atas engkau ya. Assalamu alaikum, keselamatan iku alina muga tetep ing atase kita, wa ala ibadillahi sholihin lan muga tetep ing atase pira-pira hambane Allah as-sholihin kang bagus. Fa innakum mangko sak mesira kabeh kita kultum wa nalika ngucap sira kabeh ing tahiyat asobat mongko ngenei wa fa inna kum mongko sak mesira kabeh iku ida kultum wa nalika ngucap sira kabeh ing tahiyat mau asobat mongko ngenai apa tahiyat kula abdin istiab hamba lillahi ketuwi Allah sholihin kang bagus bisa main dalam langit wal adilan bumi. Jadi doa itu tadi berimbas pada semua hamba Allah yang soleh. Jadi penghormatan, kebaikan milik Allah, keselamatan semoga atas engkau wahai Nabi ya. Jadi Allah itu memberi selamatnya. Assalamualaikum.
mendoakan selamat. Semoga selamat atas engkau ayuhan Nabi. Nabi tidak ingin selamat sendirian, ingat umatnya. Bagaimana umatku? Ditambahi juga assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Semoga selamat atas kami dan atas hamba Allah yang soleh. Ini perjuangan Nabi Muhammad yang tidak mau egois, tapi mikir umatnya juga selamat. Maka ditambahi penghormatan oleh Allah, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bersaksi ingsun an ingsun melakukan iku la ilaha ora ana pangeran illallah kejaba Gusti Allah. Wa asyhadu lan nyakseni ingsun anna Muhammadan satune Nabi Muhammad iku abdu hambane Allah wa rasulan utusan Allah. Liyatakhayyar nuli becik milih sapa wong minal mas'alah saking penjaluan ma ing barang saking karep sapa man. Silakan berdoa, minta apa saja setelah tahiyat ini. Tahiyat, syahadat dan sholawat. Karena yang rukun sholat yaitu sampai sholawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Jadi mulai at-tahiyatul sampai sholawat ini rukun sholat. Setelah itu berdoa apa saja silakan. Wal Bukhari yang Muslimun an Ibnu Mas'udin. Innar rahima. Sak temeni rahim iku sajinatun ya, rajutan ya. Rahim itu ya apa ya? Keluarga lah. Innar rahima sak temeni keluarga, sanak famili. Ya mulai dari paman, paklik, pakde, bebek, bule ya. Itu adalah ikatan atau rajutan dari Allah Ta'ala ya. Jangan diputus. Ranting yang berbelit-belit maksudnya apa ya? Pelintiran ya. Nek rambut kelabangan ya. Jadi rajutan lah gampangnya, ikatan atau rajutan ya. Sajinatan itu ranting yang berbelit-belit, meluntir-meluntir sing gandeng-gandeng. Istilahnya rajutan minar rahmani saking zat yang maha pengasih. Jadi keluarga ini adalah rajutan Allah, maka jangan diputus ya. Maqala mangko dawuh sapa Allah Ta'ala man utai sapa-sapa wong ku wasolakan nyambung sapa man ing sira wasaltu mangko nyambung ingsun du ing man. Siapa yang menyambung engkau wahai keluarga, yang menyambung hubungan keluarga, maka aku akan menyambung orang tersebut. Jadi siapa yang silaturahim, maka rahmat Allah akan selalu turun ya. Mungkin ada janji Allah atau janji dari Rasulullah yang siapa yang ingin dilonggarkan rezekinya dan diperpanjang umurnya, maka silakan silaturahim. Man sarrahu ayyub satalahu fi rizki, siapa yang senang dibeber rezekinya, ma'yun sa'alahu fi atharihi, dan ditunda jejaknya, maksudnya kematiannya, diperpanjang umurnya, maka hendaknya menyambung saudaranya, falyasil rahimahu. Jadi orang kalau silaturahim, insya Allah rezekinya akan semakin lancar, semakin longgar. Paling tidak kalau ke sana pemulai gue kerupuk opil, gue bocek enek jagung, tiga jagung dulu. Kalau saya nggak kesana ya gak oleh kiriman, gak oleh. Tapi nek kesana minimal disangoni, apa saja biasanya ya digawani. Nah itu minimal. Kalau Anda memang punya dagangan, iso nawakno dagangan nih, otomatis payu. Berkat silaturahim dagangan laris. Kalian di silaturahmi 10, berarti calon pembeli 10 orang. Kalau masing-masing punya tetangga kiri kanan, berarti sudah
30 orang calon pembeli kita. Nah, karena itu perbanyak silaturahim, sebab silaturahim akan melonggarkan rezeki. Yang kedua, memperpanjang umur. Ulama menafsiri yang dimaksud memperpanjang umur itu ya, satu, kayak umurnya panjang karena disebut-sebut orang terus. Oh, iku biyen senengane mrene. Jadi walaupun sudah mati masih disebut-sebut. Jadi panjang sebutannya. Yang kedua, yang disebut umur panjang itu umur yang barokah. Maksudnya lebih banyak digunakan untuk kebaikan daripada kejelekannya. Itu kalau silaturahimnya. Kalau silaturahim tiap hari, oh berarti kebaikan terus. Jadi itu rajutan Allah, jangan diputus. Kalau Anda memutus hubungan keluarga, maka Allah juga akan memutus dengan Anda. Otomatis rahmat akan putus ya. Itu karena apa? Ya gak rukun. Kakak gak rukun mbek adik yang warisan, ya wis rahmati seret. Seret ya. Wa man qata akam man dai sapa-sapa wong qata akam qata aki mutus sapa man ing sira qata tu mongko mutus ing sundu ing man. Siapa yang mutus tali persaudaraannya, aku putus. Rawahul Bukhari. Inna syamsa satmani rembulan wal inna syamsa satmani srengenge matahari wal qamaran rembulan iku ayatani tanda-tanda loro min ayatillahi saking tanda-tandane kekuasaane Allah. Layan khosifani ora krowo ora gerhana apa matahari rembulan limauti akhadin kro wafate wong suci wala li khairin ora krono uripe akhad. Walakin tetapi yukhawifu meten-meteni sapa Allah Gusti Allah bima kelawan gerhana matahari dan gerhana rembulan ibadah pira-pira hambane Allah. Jadi bukan karena kematian putra Rasulullah. Jadi waktu itu ada gerhana matahari, putra Rasulullah wafat, sehingga orang ini penghormatan kepada putra Rasulullah wafat. Nah, ditegaskan oleh Rasulullah bukan karena mati seseorang. Memang Allah menunjukkan ini bagian dari kekuasaannya, dikerowokno ya, supaya ingat Allah Ta'ala, dekat dengan Allah ya. Fa idza ra'aitum mongko nalika ningali sira sampai dari ing gerhana fad'u mongko ndonga sira kabeh Allah ing Gusti Allah. Kalau ada gerhana berdoa, salat gerhana ya. Wa kabriyan maca takbir sira kabeh, baca takbir yang banyak. Wasalulan salat sira kabeh, salat gerhana. Salat gerhana itu kayak salat sunnah biasa, cuma tiap rakaat disisipi, satu kali berdiri, satu kali ruku ya. Dalam berdiri berarti ditambah Fatihahnya, ditambah suratnya. Jadi disisipi. Jadi setelah takbiratul ihram ya, Fatihah, surat, kemudian ruku. Lalu Allahu Akbar, berdiri lagi, Fatihah lagi, surat lagi, lalu ruku. I'tidal, sujud 2 kali, dapat 1 rakaat. Jadi disisipi 1 kali berdiri dan 1 kali ruku. Itu sholat. Setelah itu ada khutbah gerhana. Wa kabbiru lan takbira sira kabeh wasallu lan salat sira kabeh. Wa tasaddaqu lan sedekah sira kabeh kata yang kasifa sehingga boleh apa barang bikum kelawan sira kabeh, yaitu sehingga sudah terbuka, maksudnya gerhana sudah selesai. Bawahnya jadi tanding hadis Sahih Bukhari Muslimun an Aisyah saking Aisyah. Jadi disuruh sedekah. Ya takbir, tahmid, berdoa, ya, sholat dan sedekah. Makanya biasanya kalau gerhana ibu hamil itu suka ngeliwat. Ya. Iwae telur rebus sama sambal klopo. Itu anjuran sedekah. Karepe anak aja gak kerowok kayak gerhana. Maksudnya ya anjuran Nabi sedekah lah. Mengapa? Leong rembulan wis kerowok, ini kan tanda ada bahaya. Maka kita supaya selamat sedekah ya.
Ya kalau menurut fisika sih gerhana itu karena mungkin bumi kita menutupi rembulan atau rembulan yang menutupi bumi kita sehingga sinar matahari tidak sampai ke kita semuanya. Itu gerhana ya. Jadi intinya apapun peristiwa kita harus ingat Allah. Salah satunya adalah gerhana. Inna sidqa satemene jujur iku yahdi nuduhaken apa jujur ila birri maring kebagusan. Jujur itu pasti mengantar dan menunjukkan kepada kebaikan. Wa innal birra lan satemene kebagusan iku yahdi nuduhaken apa bir ilal jannati maring swarga. Dan kebaikan itu menunjukkan dan mengantarkan orang ke surga. Wa innar rajulan satemene wong lanang iku laisduku yaktine jujur sapa rajul. Hatta yuktaba sehingga ditulis sapa rajul indallah sanding Gusti Allah siddiqon ing ahli jujur, tukang jujur. Orang itu kadang selalu jujur sehingga dilabeli, dicap orang yang sangat jujur. Wa inal kadzibalan satemene wong bohong iku yahdi nuduhaken apa bohong ilal fujuri maring nyeleweng. Wa inal fujuran satemene nyeleweng iku yahdi nuduhaken apa fujur ilal nari maring neraka. Wa innar rajul sanu lanang iku la yakdzibu tene goro sapa rajul kata utaba singgo ditulis sapa rajul indallahi ana sandingi Allah kadzabane tukang goro. Rawal Bukhari Muslimun an Ibnu Mas'ud. Jadi kalau ingin baik ya jujur. Kalau jujur akan menjadi baik. Baik insya Allah surga. Sebaliknya kalau bohong itu pasti nyeleweng. Kalau nyeleweng mengantarkan orang ke neraka. Jadi kemaksiatan, kejelekan diawali dari kebohongan ya. Suami kok sampai bohong ya, sama istri itu alamat akan ada pelanggaran kemaksiatan selanjutnya setelah kebohongan pada istri atau sebaliknya ya. Jadi jangan sampai bohong. Inna ta'ata sa'ni ta'at iku fil ma'rufin dalam kebagusan. Rawal Bukhari Muslimun an aliyin. Ta'at itu ya dalam hal yang baik. Ojo dikongkon maling manut ya enggak boleh. Kalau kemaksiatan harus kita lawan, jangan taati ya. Kepada orang tua wajib taat, tapi kalau ngajak musyrik jangan taati ya. Inna tujjara saat membeli pedagang iku yub'aluna ditangeaken, dibangkitkan siapa tujjar yaumul qiyamah dan dina kiamat. Fujjaran imbra-bira kang lacut wong sing nyeleweng. Para pedagang nanti dibangkitkan dari kubur sebagai orang-orang yang penyeleweng, illa kecuali man wong itaqa kang takut sapa man Allah ing Gusti Allah. Wa parrolan bagus sapa man ngasotako lan jujur sapa man rawahu Tirmidzi. Jadi pedagang karena akeh bohongi nanti dibangkitkan dari kuburan ya sebagai penyeleweng, orang yang pembohong ya. Kecuali pedagang-pedagang yang bertakwa kepada Allah, yang berbuat baik, yang jujur, itu tetap ada dan tetap dibalas oleh Allah dengan balasan yang jauh lebih besar ya. Innal khalifah saat sumpah iku manfaqatun nglarisaken lisilati maring dagangan mamhaqatun kang menghapus lil kasbi maring barokah nyambut gawe rawahu Syekhun. Jadi sumpah bohong itu melariskan dagangan ya. Tetapi menghapus barokahnya nyambut gawe. Memang bohong ya, memang pedagang sering bohong. Kalau ditawar agak murah, ini kulaannya tidak boleh sekian bu. Padahal sudah untung, dia cuma kurang gede. Itu namanya bohong. Lagi ini insya Allah barokahnya hapus ya.
Maksudnya barokahnya hapus itu ya kebaikannya akan hilang sedikit-sedikit. Mungkin bangkrut, mungkin pelanggan akan pergi ya. Itu namanya barokahnya hilang sedikit demi sedikit. Kalau untung tapi mboten berkah ada mboten Mas? Artinya tambah banyak uangnya. Untung Tapi mboten berkah. oh ya, untung tapi tidak berkah itu ya mungkin untung besar tapi gak enak rupane. Mungkin untung besar keluargane loro-loron nang rumah sakit entek bayar rumah sakit. Untungnya gede tapi nang rumah sakit penyakitnya ya rombongan sehingga ya jir mandi jir gak uman saldo. Nah itu namanya kurang barokah ya. Atau memang bangkrut ya. Jadi kadang-kadang ada pedang kayaknya luas cuma untungnya kok nggak ada itu, nggak tahu gimana. Ini namanya kurang barokah ya, mungkin ada bohong-bohongnya tadi sehingga mungkin dikira untung besar tapi malah bangkrut karena susut timbangannya ya. Nah itu namanya kurang barokah. Kalau jujur insya Allah barokah, artinya semakin untung semakin besar itu kalau jujur. Inna min abarril birri, setengah sak temene iku setengah saking paling bagus kebaikan iku ayasila yang nyambung sapa rajul lanang ahla witabiing wong kang disenengi bapake rajul pada ai yuwalli sause mati sapa ab. Rawahul Bukhari wa Muslimun anil Mughirah. Jadi termasuk kebaikan paling baiknya birrul walidain itu adalah menyambung ya, orang-orang yang dulu baik sama ayah ibunya ya. Jadi dulu ayah sampean misalkan bagus sama dia, akrab ya, saling membantu lah, Anda baik sama dia, itu sama dengan birrul walidain ya. Birrul walidain yang bagus. Jadi kolega ayah, teman akrab ayah ya, kawan karib ayah jangan ditinggalkan, itu adalah bagian dari birrul walidain, sambung terus ya. Inna kadiban seperti bohong alaiya ing atase ingsun iku laisa ora ana apa kadib iku kakadibin kaya bohong ala akade ing atase wong suci. Bohong kepadaku, bohong kepada Nabi itu tidak seperti bohong kepada salah satu teman kalian ya. Faman mangkodai sapa-sapa wong kadzaba bohong sapa man alaiya ing atase ingsun muta'ammidan kali sengaja, siapa yang bohongi aku sengaja Faliya tabawa mongko becik nyediakan sapaman maka tahu yang luwe man minan nari saking neraka. Rawal Bukhari Muslimun al-Mughirah. Membohongi Nabi itu maksudnya apa? Yaitu mengatakan hadis ini Rasulullah bersabda padahal Rasul tidak bersabda. Ini berarti membohongi Rasul. Ini dosa besar. Tidak seperti dosanya bohong kepada teman-teman kita. Kalau bohong kepada teman paling yang rugi teman sampean ya. Tapi kalau membohongi Rasul dipercaya semua umat Islam, oh imbasnya besar, yang percaya pada sampean keliru kabeh ya. Maka jangan sampai membohongi Rasul. Nah kalau nggak tahu ya jangan dikatakan qala Rasul, jangan dikatakan Rasul bersabda, katakan mungkin ya ini mungkin hadis, mungkin bukan, mungkin makalah ya. Itu lebih baik. Hadis kan bisa dari Nabi, bisa dari sahabat, bisa dari yang inna min ibadillahi sa'temeniku setengah inna minal bayani, inna sa'temeni iku minal bayani setengah saking keterangan opola sikhron yaktine menyihir, mempengaruhi. Fa inna sa'temeni iku minas syi'ri setengah saking syair opola hikmatan yaktine ono hikmah ono api. Rawal Bukhari. Jadi sebagian dari penjelasan orang itu bisa menyihir orang lain ya. Apa ya, menghipnotis orang lain sampai
percaya betul. Itu salah satu dari penjelasan yang bagus itu, sehingga buat orang lain percaya pada Anda. Padahal Anda tukang bual mungkin. Itu karena bagusnya omongan, pandai memantapkan orang, sehingga orang percaya pada Anda. Itu bagian daripada sihir, menghipnotis orangnya. Dan sebagian dari syair itu dulu lagu-lagu ya, jadi puisi. Di zaman jahiliyah itu memang ahli syair jahiliyah. Ya, dalam Islam juga ada para penyair ya. Nah, di antara syair mereka, syair orang-orang kafir itu juga ada yang bagus. Nah, seperti syairnya Labid ya, itu dianggap bagus. Ya. Termasuk kalimat yang baik syairnya Labidnya. Dipuji oleh Rasulullah. Apa isi syairnya Labid? Ala kullu syai'in ma khalallaha batilu. Ingat, segala sesuatu selain Allah adalah keliru. Wa kullu na'imin la makhalata zailu. Dan ingat, setiap nikmat pasti akan sirna. Itu bagus isinya. Mengakui Allah yang tidak rusak, yang lain Allah pasti akan rusak, akan binasa. Ya. Jadi afdalu kalimatin qala syairu kalimatul Labid ya. Yang paling utamanya syair adalah ucapannya diucapkan Labid ya, tadi mengakui Allah kekal, selain Allah akan rusak ya. Ya kalau sekarang di sini ya puisi ya, kayak nadhaman salatullah salamu kan syair. Nah, jadi lagu-lagu itu syair semua ya. Nadhaman atau syair ya. Kalau di sini biasanya bahasa Jawa ya. Syairan cili-cili diulang ngaji, gede-gede supaya aji. Nah, itu namanya syair. Boleh-boleh. Nabi juga mengubah syair-syair yang untuk perjuangan itu Nabi. Ya, ketika akan perang Khandaq ya, itu juga Nabi mengubah syair-syairnya. Laula anta mahtadaina wala shallaina. Seandainya tidak ada engkau ya Allah, kami tidak mendapatkan petunjuk dan tidak akan sholat ya. Itu syair Rasulullah. Jadi Rasulullah juga ahli penyair. Inna sa'tamanikum min ibadillah, setengah saking beberapa hamba Allah. Sapa man wong lau aksama lamun sumpah-sumpah sapa man Allah ing atase Gusti Allah la barrahu yaktine bagusi sapa Allah ing man, maksudnya mengabulkan sapa Allah ing man, rawahul Bukhari Muslim. Jadi dari sekian banyak hamba Allah ada orang yang kalau bersumpah Allah akan mengabulkan. Siapa yang sumpahnya dikabulkan Allah? Ya orang yang dizalimi, sumpah pasti mustajab. Maka jangan menzalimi orang. Dia sampai sumpah ya kepada Allah, Anda akan menjadi nista ya, karena sumpahnya ya. Doanya mustajab ya. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.